Kadang kita ngerasa aman karena punya akal sehat. Tapi gimana jadinya kalau akal sehat itu justru dipaksa buat nerima kenyataan yang gak masuk akal? Malam ini, kalian bakal dengerin gimana seorang bidan desa harus ngelakuin tugas medis di tempat yang gak tercatat di peta manusia. Ngadepin pasien yang bikin logika medisnya nyerah. Untuk nama tokoh dan beberapa lokasi telah kami samarkan. Selamat datang di Scary Note. Jadi sore itu suasananya bener-bener gak enak, terutama di klinik desa tempat Teh Santi biasa praktek. Waktu udah nunjukin jam hampir 5:30 sore, langit udah mulai berubah warna dari oranye jadi abu-abu gelap. Momen yang orang sini sebut sebagai sandikala. Tahu kan, waktu pergantian siang ke malam yang katanya pamali buat keluyuran. Teh Santi sebenarnya orang kesehatan, logis banget. Tapi tetap aja dia ngerasa buru-buru pengen nutup klinik. Dia lagi beresin peralatan medisnya, masukin gunting klem sama botol alkohol ke dalam lemari kaca. Suara denting logam ketemu kaca itu kedengeran nyaring banget di ruangan yang sunyi itu. Gak ada pasien, gak ada suara obrolan tetangga, cuma suara napasnya dia sendiri. Teh Santi ngerasa kayak lagi diawasin sama sudut-sudut ruangan yang mulai gelap. Dia ngecek jam tangannya, nehela napas panjang, terus buru-buru ngunci lemari kabinet itu, berharap bisa cepet-cepet pulang dan ketemu kasur. Pas dia baru aja mau muter kunci pintu depan, kedengeran suara motor bebek butut yang khas banget berhenti di halaman. Itu Mang Rahman, tukang ojek langganan Teh Santi yang emang biasa jemput. Tapi mukanya Mang Rahman sore itu kelihatan beda. Dia nggak senyum ramah kayak biasa, malah kelihatan gelisah sambil ngusap-ngusap lengannya sendiri. Dia ngeluh soal udara yang tiba-tiba jadi dingin banget. Padahal ini kota baru, hawanya tropis dan lembab. Tapi sore ini anginnya nusuk sampai ke tulang, kayak lagi di puncak gunung. Mang Rahman juga sibuk ngecek mesin motornya yang bunyinya berebet aneh. Kayak mau mati, tapi nggak mati-mati. Dia bilang ke Teh Santi kalau dari tadi tarikan gasnya berat banget. Seolah ada beban tambahan yang nggak kelihatan nemplok di jok belakang. Keluhan Mang Rahman ini bikin bulu kuduk Teh Santi berdiri. Soalnya Mang Rahman itu orang lapangan yang jarang ngeluh. Jadi kalau dia udah ngerasa ada yang gak beres, berarti emang situasinya lagi gak bener. Belum sempet Teh Santi ngerespon keluhan Mang Rahman, tiba-tiba ada suara ketukan di pintu klinik. Pelan tapi tegas. Gak ada yang tahu kapan orang ini datang. Tahu-tahu udah berdiri tegak di ambang pintu. Seorang laki-laki, perawakannya tinggi, tegap, dan pakaiannya rapi banget. Terlalu rapi malah buat ukuran orang desa jam segini. Dia pakai kemeja yang bahannya kelihatan halus banget, mungkin sutra, yang nimbulin kilau samar kena lampu teras. Teh Santi refleks masa mode bidannya, ngira ini pasien darurat. Tapi pas dia ngelihat wajah si tamu lebih jelas, ada sesuatu yang bikin perutnya mual. Laki-laki itu ganteng, simetri sempurna, kulitnya bersih tanpa pori-pori. Tapi ada satu cacat kecil yang fatal. Di bawah hidungnya, di atas bibir atas, itu rata. Nggak ada lekukan kecil atau filtrum yang harusnya ada di wajah manusia normal. Itu detail kecil, tapi buat mata medis Teh Santi, itu tanda kalau ada kelainan genetik. Atau malah tanda kalau yang berdiri di depannya ini bukan manusia sembarangan. Laki-laki itu minta tolong dengan suara yang sopan banget. Minta dibantu persalinan istrinya sekarang juga. Santi sebenarnya mau nolak karena udah jam segini. Tapi nada bicara orang itu mendesak banget, kayak perintah yang dibungkus permohonan. Mang Rahman yang dari tadi diem di samping motor langsung nawarin jasa. Mas, kalau mau cepet naik ojek saya aja, biar saya bonceng ke lokasi. Niatnya baik, dia mau rezeki tambahan. Tapi si laki-laki asing itu nolak mentah-mentah tanpa ngelihat ke arah Mang Rahman. Dia cuma bilang kalau kendaraan Mang Rahman gak bakal sanggup. Laki-laki itu nunjuk ke arah kegelapan di seberang jalan, dan baru deh mereka sadar ada mobil yang parkir di sana. Mobil itu warnanya hitam matte. Catnya gak mantulin cahaya lampu jalan sedikit pun. Jadi kayak lubang hitam berbentuk mobil sedan. Gak ada plat nomornya. Laki-laki itu masuk ke mobil, dan pas mesinnya dinyalain, gak ada suara sama sekali.
hening total. Padahal knalpotnya ngeluarin asap tipis. Tapi telinga mereka nggak nangkep suara deru mesin sedikit pun. Ini bikin Mang Rahman pucat. Dia nengok ke Teh Santi dengan tatapan jangan ikut. Tapi Teh Santi udah kepalang tanggung ngambil tas medisnya dan nyuruh Mang Rahman buat ngikutin mobil itu dari belakang. Mereka akhirnya berangkat, ninggalin pekarangan klinik dan mulai masuk ke jalan desa yang aspalnya bolong-bolong. Begitu mereka ngelewatin batas desa, lampu penerangan jalan umum yang berakhir mendadak rasa jauh banget di belakang. Mereka masuk ke area Sarang Tiung, jalanan yang diapit sama hutan dan kebun sawit. Di sini, suasananya berubah drastis. Kalau tadi di desa masih ada suara TV dari rumah warga atau gonggongan anjing, di sini gelapnya benar-benar pekat. Lampu motor Mang Rahman cuma bisa nyorot beberapa meter ke depan, dan satu-satunya penunjuk jalan adalah lampu belakang mobil sedan hitam itu. Anehnya, mobil itu jalannya stabil banget, nggak goyang sedikit pun meski jalanan rusak parah. Sementara Mang Rahman harus mati-matian ngehindarin lubang. Jarak antara motor mereka dan mobil di depan itu konstan, seolah-olah ada tali yang ngikat mereka. Teh Santi mulai ngerasa nyesel, dia megang erat jaketnya Mang Rahman, ngerasa kalau mereka baru aja ngelanggar batas aman yang seharusnya nggak boleh dilewatin manusia biasa. Jalanan mulai nanjak curam menuju arah Bukit Mamake, dan tiba-tiba kabut tebal turun begitu aja kayak tembok putih. Kabut ini bukan kabut biasa yang basah atau dingin karena air, ini kabut yang aneh. Pas lampu motor Mang Rahman nyorot ke kabut itu, cahayanya nggak tembus lurus, tapi malah pecah jadi warna-warni aneh kayak pelangi yang berminyak. Jarak pandang langsung drop, cuma sisa 1 meter ke depan. Mang Rahman mulai panik. Dia ngerasa motornya jalan lurus terus, tapi kalau dilihat dari perasaan dan insting, mereka kayaknya lagi dibawa muter-muter di tempat yang sama. Kepala Teh Santi mulai pusing, kayak mabuk laut, efek dari distorsi visual di sekeliling mereka. Menyilaukan, dan mobil hitam di depan yang anehnya tetap kelihatan jelas, seolah kabut itu sengaja minggir buat ngasih jalan ke mobil misterius itu. Terus, yang lebih gila lagi, tiba-tiba semua suara dari hutan di sekitar mereka hilang total, kayak ada yang nekan tombol mute. Biasanya hutan Kalimantan kalau malam itu ribut. Ada suara jangkrik, suara buru hantu, suara angin gesekan daun. Tapi detik ini semuanya mati. Hening yang benar-benar absolut. Saking heningnya, Teh Santi bisa dengar detak jantungnya sendiri di kuping. Suara mesin motor Mang Rahman yang tadi berebet kasar, sekarang kedengeran mendem, kayak diredam sama bantal tebal. Mereka berdua kayak masuk ke dalam ruang hampa udara atau studio rekaman raksasa yang kedap suara. Mang Rahman nyoba teriak manggil Teh Santi buat mastiin dia nggak tuli, tapi suaranya keluar kecil dan cempreng, langsung hilang ditelan udara kosong. Isolasi ini bikin mental mereka mulai kena. Rasanya benar-benar sendirian di antah berantah, cuma berdua ngadepin sesuatu yang jauh lebih besar dari pemahaman mereka. Di tengah kepanikan itu, Mang Rahman sadar kalau guncangan di stang motornya berhenti total. Dia ngelihat ke bawah, ke arah ban motornya. Jalanan yang tadinya tanah berbatu kasar khas pegunungan, sekarang udah berubah total. Mereka lagi melaju di atas permukaan jalan yang warnanya hitam legam, licin, dan mengkilap kayak kaca obsidian atau marmer hitam yang dipoles sempurna. Jalan ini lebar banget dan materialnya kayak nyerap cahaya lampu motor, nggak memantulkan balik. Motor bebek tua itu meluncur mulus banget. Saking mulusnya sampai kerasa kayak melayang, nggak ada gesekan ban ketemu aspal. Mang Rahman tahu ini nggak mungkin. Nggak ada proyek pengaspalan jalan mewah di tengah hutan lindung Bukit Mamake. Fisika motornya juga kerasa salah. Suspensinya nggak main sama sekali, karena jalanannya rata sempurna tanpa cacat sehalus rambut pun. Tepat saat Mang Rahman mau ngerem karena saking takutnya, kabut tebal tadi tersibak instan dalam satu kedipan mata. Pemandangan di depan mereka bikin napas Teh Santi tercekat di tenggorokan. Mereka bukan lagi di hutan. Di pinggiran area yang terbuka itu, terlihat ada aktivitas konstruksi. Tapi bukan kuli bangunan biasa. Santi melihat ada alat berat, sebuah ekskavator merek terkenal yang biasa dia lihat di proyek jalan kota, warnanya kuning mencolok.
Tapi ekskavator itu nggak punya roda rantai. Benda ribuan ton itu melayang, nambang sekitar setengah meter dari tanah, bergerak tanpa suara sedikit pun, mengeruk tanah dengan presisi kayak robot bedah. Nggak ada sopir di kabinnya. Pemandangan teknologi manusia yang dimodifikasi jadi sesuatu yang gaib ini benar-benar ngancurin logika Santi. Dia sadar, alat berat yang sering dibilang hilang atau dicuri di proyek-proyek pemerintah itu ternyata ada di sini, dioperasikan sama mereka. Mereka terus melaju ngikutin mobil hitam itu, masuk makin dalam ke jantung wilayah yang seharusnya nggak ada di peta. Dan di sanalah kota itu berdiri, Saranjana. Bukan kampung gaib dengan rumah kayu reot, tapi sebuah metropolis futuristik yang bikin Jakarta kelihatan kayak kampung purba. Gedung-gedung pencakar langit menjulang sampai ratusan lantai. Bentuknya aerodinamis dengan lengkungan-lengkungan indah yang nggak kaku. Dinding-dinding gedung itu nggak pakai lampu sorot, tapi bahannya sendiri yang bercahaya, ngeluarin pendar warna biru muda dan ungu lembut yang ngerangin seluruh kota tanpa bikin silau. Nggak ada kabel listrik yang semrawut, semuanya bersih, rapi, dan agung. Teh Santi ngerasa kerdil banget. Dia ngerasa kayak semut yang tiba-tiba masuk ke dalam sirkuit komputer super canggih. Skala bangunan-bangunan ini nunjukin kalau peradaban di sini udah maju ratusan tahun dibanding manusia. Dan mereka ada tepat di sebelah kita, cuma terpisah sama lapisan tipis kenyataan yang sekarang udah robek. Mobil hitam tanpa plat nomor itu akhirnya melambat dan minggir ke tepi jalan yang permukaannya licin seperti kaca. Mereka berhenti tepat di depan sebuah bangunan yang kalau dilihat dari desainnya, jelas ini bukan rumah orang sembarangan. Gak ada pagar besi tinggi atau pos satpam kayak rumah gedongan di Jakarta. Halamannya terbuka lebar, tapi anehnya ada aura kuat yang bikin orang segan buat melangkah masuk sembarangan. Seolah-olah udara di situ punya aturan mainnya sendiri. Santi ngelihat pintu depan rumah itu dengan mata melotot. Mulutnya sedikit kebuka, tapi nggak ada suara yang keluar. Ini bukan pintu kayu atau pintu kaca otomatis yang biasa dia lihat di mall. Pintu ini warnanya perak cair, permukaannya bergelombang halus kayak air raksa yang lagi tenang. Pas si pemilik rumah, laki-laki tanpa lekukan di bawah hidung itu, berjalan mendekat, pintu itu nggak bergeser atau ngayun terbuka. Dinding perak itu malah meleleh. Beneran meleleh ke bawah, meresap masuk ke dalam lantai sampai hilang total. Nyisain lubang masuk yang lebar dan tinggi. Santi ngerasa kakinya lemes banget, kayak tulangnya mendadak jadi jeli. Logika dia sebagai manusia modern nolak apa yang barusan dia lihat. Di kepalanya cuma ada satu pikiran, lari. Tapi kakinya nggak mau gerak, seolah dipaku ke tanah. Si tuan rumah itu berhenti sebentar, nengok ke arah Santi dengan tatapan yang datar banget. Nggak ada emosi marah, nggak ada senyum selamat datang. Cuma tatapan dingin yang nuntut kepatuhan mutlak, kayak majikan yang nunggu pembantunya masuk kerja. Tatapan itu bikin nyali Santi ciut seketika, memaksanya buat nelangkah maju dengan gemetar. Pas Santi akhirnya berani ngelangkah masuk ngelewatin ambang pintu yang tadinya tembok cair itu. Dia sempat nengok ke belakang. Dia ngelihat Mang Rahman masih duduk kaku di atas motor bebeknya. Mukanya pucet pasi kayak mayat. Si tuan rumah ngasih kode tangan simpel, cuma gerakan jari sedikit, yang nyuruh Mang Rahman tunggu di luar aja. Begitu Santi masuk, rasanya kayak dia baru aja pindah ke planet lain. Interior ruangan itu bikin pusing karena terlalu canggih, tapi juga terlalu indah. Lantainya kerasa anget di telapak kaki Santi. Padahal kalau dilihat mata, teksturnya kayak marmer putih yang harusnya dingin. Tapi yang paling bikin mual adalah dinding-dindingnya. Dari dalam sini, dinding rumah itu transparan total. Santi bisa ngelihat pemandangan kota Saranjana yang megah itu dengan jelas banget. Cahaya biru ungu yang pendar, kendaraan-kendaraan tanpa roda yang melintas cepat di angkasa, semuanya kelihatan nyata. Padahal tadi pas dia masih di luar bareng Mang Rahman, dinding rumah ini warnanya solid dan gak tembus pandang sama sekali. Santi nengok lagi ke arah Mang Rahman di luar. Tukang ojek itu kelihatan kecil, kucel, dan kotor banget di tengah kemegahan ini. Motor bebeknya yang karatan jadi kelihatan kayak benda purba yang salah tempat. Terus, tanpa suara, dinding di belakang Santi naik lagi dari lantai, memadat dan menutup akses keluar.
Sekarang dia benar-benar terisolasi, terjebak di dalam akuarium raksasa ini sendirian. Santi digiring masuk lebih dalam, melewati lorong yang luas menuju ruang tengah. Di sana ternyata udah ada banyak orang yang nungguin. Bukan cuma satu atau dua, tapi rame banget. Mungkin ada lusinan orang yang berdiri tegak dalam diam. Dan begitu mereka semua nengok serentak ke arah Santi, rasanya napas Santi langsung berhenti di tenggorokan. Mereka semua punya ciri fisik yang seragam. Dan keseragaman itu justru yang bikin ngeri. Laki-laki, perempuan, semuanya posturnya tinggi semampai. Jauh di atas rata-rata tinggi orang Indonesia. Wajah mereka simetris sempurna. Kulitnya mulus tanpa noda. Dan pakaian mereka potongannya elegan banget dengan kain yang jatuhnya halus. Tapi ada satu hal yang bikin insting Santi teriak bahaya. Gak ada satupun dari mereka yang punya philtrum. Bagian antara hidung dan bibir atas mereka rata, mulus kayak boneka lilin. Mereka ngeliatin Santi bukan dengan tatapan jahat atau mau nerekam, tapi lebih parah dari itu. Mereka natap Santi kayak kita lagi ngelihatin monyet pintar yang bisa naik sepeda. Tatapan penuh rasa ingin tahu, klinis, dan dingin. Santi ngerasa dirinya kecil banget, kayak spesies rendahan yang nyasar ke kumpulan dewa-dewi. Keringat dingin mulai ngalir di punggungnya, padahal suhu ruangan itu sejuk banget. Ini yang orang bilang uncanny valley. Saat kita ngelihat sesuatu yang mirip manusia, tapi kita tahu pasti itu bukan manusia, dan otak kita ngasih sinyal penolakan yang keras. Salah satu wanita di sana, mungkin saudaranya si pasien, maju sedikit dan nuntun Santi ke sebuah kamar di ujung ruangan. Pintunya lagi-lagi meleleh dan ngebuka jalan sendiri. Di dalam ada perempuan hamil yang lagi tiduran. Tapi posisi tidurnya itu loh, bikin mata Santi harus ngedip berkali-kali buat mastiin dia nggak salah lihat. Ranjang tempat ibu hamil itu berbaring nggak punya kaki. Beneran, nggak ada penyangganya sama sekali. Kasur itu melayang, ngambang tenang sekitar 2 jengkal dari atas lantai. Si ibu hamil wajahnya pucat banget, tapi kulitnya seolah-olah punya cahaya sendiri yang redup, kayak lampu tidur yang mau mati. Santi nelen ludah susah payah, maksa otaknya buat balik ke mode bidan desa. Dia nggak boleh pingsan, dia punya tugas medis. Dengan tangan gemeteran, dia nyamperin pasien itu. Pas dia nyentuh perut si ibu buat meriksa posisi bayi, dia ngerasain kulit perutnya dingin tapi bergetar halus. Santi nempelin telinganya atau alat periksanya ke perut itu, dan suara detak jantung janin yang dia dengar benar-benar aneh. Iramanya ganda, atau mungkin terlalu cepat, dan ada dema aneh kayak suara detak itu mantul di ruang kosong yang luas. Duk-duk, sring, duk-duk, sring. Itu bukan suara jantung manusia normal. Santi sadar, makhluk yang mau dia tolong ini anatominya beda total sama apa yang dia pelajari di sekolah kebidanan. Santi nyoba ngatur napas, berusaha tetap profesional meski kakinya udah gemeter hebat. Dia butuh perlengkapan standar buat persalinan. Dia nengok ke arah si suami pasien yang berdiri tegap di samping ranjang melayang itu dan bilang dengan suara serak, "Pak, saya butuh air panas sama kain bersih. Sekarang." Santi ngira si bapak bakal lari ke dapur atau manggil pembantu. Tapi laki-laki itu cuma diam di tempat. Dia ngangkat tangan kanannya sedikit ke udara, telapaknya kebuka. Dan di depan mata kepala Santi sendiri, udara di sekitar tangan laki-laki itu mendadak jadi berkabut. Uap air muncul entah dari mana, ngumpul cepet banget, memadat jadi butiran-butiran air yang makin lama makin besar. Dalam hitungan detik, air itu ngumpul jadi satu bola air melayang yang ngepul panas. Terus laki-laki itu nyediain wadah di bawahnya, dan air panas itu jatuh cur ke dalam wadah. Belum selesai kagetnya Santi, si bapak ngulurin tangan ke dinding kosong di sebelahnya. Dan selembar kain putih bersih muncul begitu aja, keluar dari dinding kayak tisu ditarik dari kotak. Detik itu juga, rasionalitas Santi retak total. Ini bukan teknologi canggih lagi, ini sihir. Atau mungkin teknologi yang saking tingginya jadi kelihatan kayak sihir. Dia sadar sepenuhnya sekarang. Dia bukan lagi nolong manusia. Dia lagi ada di sarang makhluk yang bisa merintah molekul udara sesuka hati mereka. Santi pengen jerit, tapi suaranya ketahan di leher. Tapi bayi di dalam perut itu kayaknya nggak peduli sama ketakutan Santi. Kontraksinya datang makin kuat dan makin cepat.
Dan anehnya, setiap kali si ibu ini ngerangahan sakit, ruangan itu langsung bereaksi kacau balau kayak lagi gempa bumi lokal. Lampu-lampu pendar di dinding mulai kedap-kedip nggak karuan. Warnanya berubah-ubah dari biru tenang jadi merah marun. Lantai yang mereka pijak bergetar berdengung. Yang lebih gila lagi, alat-alat medis kecil punya Santi, gunting, klem, kapas, mulai melayang naik ke udara. Gunting besinya bergetar hebat, ngeluarin bunyi trang-trang-trang yang berisik. Santi harus pakai satu tangannya buat nahan paha si ibu, dan tangan satunya sibuk nepis-nepis alat medis yang terbang biar nggak ngelukain siapa-siapa. Rasanya kayak lagi ada di tengah badai poltergeist. Santi sadar, kehadirannya di sini bukan cuma buat motong tali pusar. Dia di sini karena dia berat. Dia manusia tanah. Dia punya bobot realitas yang stabil. Makhluk-makhluk ini energinya terlalu liar, terlalu nggak stabil buat prosesi sefisik melahirkan. Mereka butuh tangan Santi buat jadi jangkar, buat nahan biar bayi ini nggak menguap jadi energi lagi. Santi ngejerit, "Dorong bu, terus!" sambil nahan gunting yang mau terbang ke plafon. Akhirnya, setelah perjuangan yang rasanya kayak seabad, kepala bayinya keluar, disusul bahu dan seluruh badannya. Santi ngerahin sisa tenaganya buat nangkep tubuh mungil itu. Begitu bayi itu keluar seutuhnya dan mendarat di tangan Santi, suasananya langsung hening. Tapi sensasi yang dirasain Santi justru bikin dia hampir ngejatuhin bayi itu. Bayi itu berat banget, bener-bener berat, gak masuk akal buat ukuran bayi baru lahir. Rasanya Santi bukan lagi gendong bayi daging, tapi lagi ngangkat patung batu atau karung beras padat. Kulit bayi itu basah, tapi darah yang nempel di badannya bukan merah pekat biasa. Darah itu punya kilau aneh, kayak tumpahan minyak di aspal yang kena matahari. Warna-warni samar alias iridesensi. Dan yang paling bikin merinding, bayi itu nggak nangis. Sama sekali nggak ada suara oek. Dia langsung buka mata lebar-lebar. Matanya hitam pekat, dalam banget, dan langsung natap lurus ke mata Santi. Tatapan itu bukan tatapan bayi bingung, tapi tatapan makhluk sadar yang intelek. Pas kulit Santi bersentuhan langsung sama kulit bayi itu, ada sensasi nyetrum halus, kayak listrik statis tapi nyedot tenaga. Santi ngerasa lututnya lemes seketika, seolah-olah vitalitas hidupnya lagi disedot buat ngebantu bayi ini jadi padat sempurna di dunia fisik. Dengan tangan yang gemeteran parah karena tenaganya terkuras abis, Santi buru-buru ngambil klem sama gunting dari nampan. Dia ngejepit tali pusar yang tebal dan lihat itu, terus motongnya secepat yang dia bisa. Krek! Begitu tali pusar itu putus, sensasi aneh di ruangan itu mendadak hilang. Tekanan udara yang tadi berat banget, tiba-tiba enteng lagi. Barang-barang yang tadi sempat melayang atau bergetar, langsung jatuh dan diam di tempatnya. Bayi di tangan Santi yang tadinya kulitnya agak berpendar samar, sekarang cahayanya mati, dan kulitnya jadi kelihatan matte, persis kayak kulit manusia biasa. Bayi itu udah stabil. Santi nyerahin bayi berat itu ke ibunya yang udah nunggu dengan tangan terbuka. Begitu beban itu lepas dari tangannya, Santi hampir ambruk. Dia harus pegangan sama pinggiran ranjang layang itu biarlah jatuh. Rasanya bukan cuma capek abis kerja, tapi capek yang rasuk sampai ke sumsum tulang. Kayak abis lari maraton sambil nahan napas. Dia ngeliat sekeliling, napasnya ngos-ngosan. Dan dia cuma punya satu keinginan. Dia mau pulang detik ini juga sebelum dia mati lemas di tempat asing ini. Keluarga itu langsung ngerumunin si bayi dan ibunya. Mereka kelihatan bahagia, tapi senyap, gak ada sorak-sorai. Mereka kayak lupa total kalau Santi masih berdiri di situ, nyender lemes di pinggir kasur. Tiba-tiba Santi ngeliat keanehan lagi. Darah dan cairan ketuban yang tadi ngotorin spray sama lantai mulai hilang. Bukan dilap, tapi lenyap gitu aja. Kayak diserap sama material kain dan lantainya. Ninggalin permukaan yang bersih kinclong tanpa noda sedikit pun dalam hitungan detik. Ruangan itu ngebersihin dirinya sendiri. Si suami pasien akhirnya balik badan dan nyamperin Santi. Dia senyum, tapi senyumnya kaku banget. Cuma bibirnya yang narik, matanya tetap kosong. "Terima kasih,"
Katanya singkat, nadanya datar tanpa rasa terima kasih yang tulus. Santi ngerasa kayak tukang ledeng yang baru selesai benerin pipa bocor dan sekarang keberadaannya cuma bikin sempit ruangan. Dia udah selesai dipakai, fungsinya sebagai grounding udah beres. Dan sekarang dia dianggap sebagai kontaminan yang harus segera dibuang dari lingkungan steril mereka. Si suami itu ngerogoh saku bajunya yang halus, ngeluarin sebuah bungkusan kain kecil yang warnanya kuning kusam. Dia nyodorin bungkusan itu ke arah Santi, gerakannya sedikit maksa. Santi geleng-geleng kepala, dia mundurin tangannya. "Gak usah pak, saya ikhlas, saya cuma mau pulang," kata Santi, suaranya bergetar. Dia takut nerima apapun dari dunia ini. Dia takut kalau dia nerima sesuatu, dia bakal terikat kontrak gaib yang gak bisa dibatalin. Tapi si suami itu malah maju selangkah, tatapannya menajam. Dia raih tangan Santi dan maksa neken bungkusan itu ke telapak tangan Santi. "Ambil, ini hak kamu," katanya dengan nada yang gak bisa dibantah. Santi bisa ngerasain tekstur bungkusan itu. Rasanya ringan, tapi berbinjul-binjul. Kayak isinya cuma potongan kunyit atau rempah dapur biasa. Buat mereka, mungkin ini cuma sampah atau sisa makanan. Tapi karena Santi udah gak punya tenaga buat debat dan cuma pengen cepet-cepet keluar dari situ, dia akhirnya ngegenggam bungkusan itu erat-erat. Ini tiket pulangnya. Dengan bungkusan aneh di tangan, dia siap buat lari dari kegilaan ini. Santi akhirnya digiring keluar dari rumah mewah itu, melewati pintu perak yang lagi-lagi meleleh buat nasi jalan. Begitu kakinya nginjek tanah berpasir di luar, pintu di belakangnya langsung menutup, memadat lagi jadi dinding solid dalam sekejap mata. Di sana, Mang Rahman masih duduk di atas motornya. Posisinya persis sama kayak pas Santi tinggalin tadi. Kaku banget, kayak patung lilin yang lupa meleleh. Pas Santi nepuk pundaknya, Mang Rahman kaget setengah mati sampai motornya goyang. Dia nengok ke Santi dengan muka bingung, terus nanya dengan suara berbisik, "Udah teh, cepet banget. Perasaan baru 5 menit teh masuk." Santi cuma bisa ngeliatin tukang ojeknya itu dengan tatapan kosong. 5 menit katanya. Padahal di dalam sana, Santi ngerasa udah ngejalanin proses persalinan yang panjang dan nyiksa. Mungkin hampir 2 jam dia bertaruh sama alat medis yang melayang dan bayi yang beratnya gak masuk akal. Perbedaan waktu ini bikin kepala Santi makin pening. Di sini, waktu kayaknya jalan santai. Sementara di dalam sana, waktu dipadatkan atau mungkin ditarik melar. Santi gak ngejawab. Dia cuma naik ke jok belakang motor dengan sisa tenaga terakhirnya. Ngasih kode biar mereka cabut dari tempat gila ini sekarang juga. Mobil sedan hitam tanpa plat nomor itu tiba-tiba udah ada di depan mereka lagi. Mesinnya nyala tanpa suara, siap buat mandu mereka keluar dari kota siluman ini. Perjalanan balik itu rasanya jauh lebih nyeremin daripada pas berangkat. Mobil di depan mereka melaju kenceng banget. Kecepatannya nggak wajar buat jalanan yang harusnya berkelok-kelok. Mang Rahman kepaksa muter gas motor bebeknya sampai mentok buat ngejar. Tapi anehnya, motor tua itu nggak kerasa getar atau goyang sama sekali. Mereka kayak lagi meluncur di atas rel magnet. Pemandangan kota megah di kiri kanan mereka, gedung-gedung pencakar langit yang bercahaya biru ungu itu berubah jadi garis-garis kabur saking cepatnya mereka gerak. Santi merem rapet-rapet. Dia nyembunyiin mukanya di punggung jaket Mang Rahman. Dia nggak mau lihat lagi keajaiban teknologi itu. Dia ngerasa mual, bukan cuma karena mabuk darat, tapi karena otaknya nolak buat nerima kenyataan kalau ada peradaban semaju ini yang sembunyi tepat di sebelah kampung halamannya. Rasanya kayak dia dipaksa ngeliat sesuatu yang haram buat mata manusia. Tiba-tiba ada sensasi plop di kuping mereka berdua. Persis kayak kalau telinga kita pengang pas naik pesawat, diikuti sama perubahan tekanan udara yang drastis. Dalam sekejap mata, sensasi melayang itu hilang. Gerak! Suspensi motor Mang Rahman menghantam tanah keras-keras, bikin pinggang Santi sakit bukan main. Jalanan aspal licin yang tadi mereka lewati lenyap total, digantikan sama jalan tanah berbatu yang kasar dan bergelombang. Lampu-lampu kota yang indah dan cahaya bioluminescent yang tadi nerangi langit malam mati total dalam hitungan detik. Sekeliling mereka sekarang cuma gelap gulita, hitam pekat khas hutan tropis di malam hari. Suara jangkrik dan kodok yang tadi sempat hilang sekarang serentak bunyi lagi.
berisik banget nyerbu telinga. Transisi kasar ini benar-benar bikin syok, seolah-olah mereka baru aja dilempar paksa dari surga balik ke dunia nyata yang kotor dan kasar. Mang Rahman hampir aja kehilangan kendali motornya karena kaget perubahan medan jalan yang tiba-tiba itu. Mereka sampai di titik awal penjemputan, di pinggir jalan desa yang ada aspal bolongnya, dalam waktu yang rasanya mustahil singkat. Mobil sedan hitam yang mandu mereka itu nggak ngerem sama sekali. Dia terus melaju lurus ke arah jalan buntu yang gelap. Santi sama Mang Rahman ngelihatin dengan mata kepala sendiri. Mobil itu nggak nabrak pohon atau semak belukar. Mobil itu perlahan-lahan jadi transparan. Bagian belakangnya mulai pudar, terus badannya, sampai akhirnya cuma sisa bayangan tipis yang tembus pandang, dan hush, hilang. Lenyap gitu aja, ditelan kegelapan malam. Gak ada bekas ban, gak ada suara mesin menjauh, cuma jalan kosong yang sepi. Itu cara mereka bilang urusan selesai. Pintu antar dunia udah ditutup rapat, dan tamu manusianya udah dipulangin ke habitat aslinya. Santi turun dari motor dengan kaki yang masih gemetaran hebat. Rasanya kayak nggak napak tanah. Mang Rahman nggak ngomong apa-apa. Dia bahkan nggak minta bayaran ojek. Mukanya pucat, matanya melotot, natap jalan kosong tempat mobil tadi menghilang. Begitu Santi turun, Mang Rahman langsung tancap gas. Motornya meraung menjauh secepat mungkin, ninggalin Santi sendirian di pinggir jalan yang sunyi. Santi bisa ngerti kenapa Mang Rahman kabur. Apa yang mereka alami barusan itu terlalu berat buat diproses sama akal sehat. Santi berdiri di sana, di bawah lampu jalan desa yang remang-remang dan dikerubungin laron. Di tangannya, dia masih megang erat bungkusan kain kuning pemberian makhluk itu. Rasanya aneh banget berdiri di sini, dengar suara gonggongan anjing kejauhan dan ngerasain angin malam yang biasa. Padahal beberapa menit lalu dia ada di tengah metropolis masa depan. Realitas normalnya sekarang terasa palsu, terasa sepi dan menyedihkan dibandingin kemegahan yang baru aja dia lihat. Besok paginya, Santi bangun tidur dengan kepala berat. Berharap banget kalau semua kejadian semalam itu cuma mimpi buruk karena kecapean kerja. Dia duduk di tepi kasur, ngucek-ngucek mata, terus pandangannya jatuh ke meja di samping tempat tidur. Bungkusan kain itu masih ada di sana. Jantung Santi langsung berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, dia ngambil bungkusan itu dan ngebuka ikatan kainnya pelan-pelan. Isinya bukan kunyit, bukan juga rempah dapur. Di telapak tangannya sekarang ada batangan logam kuning yang berat. Teksturnya kasar, nggak halus kayak emas toko, tapi kilaunya nggak bisa bohong, itu emas murni. Dan ukurannya lumayan besar, cukup buat beli mobil baru mungkin. Santi lemas. Bukti fisik ini ngehancurin satu-satunya harapan dia buat nyangkal kejadian semalam. Kalau emas ini nyata, berarti kota itu nyata. Berarti makhluk-makhluk tanpa lekukan bibir itu nyata. Dan berarti manusia selama ini cuma hidup numpang di teras rumah mereka tanpa sadar. Didorong rasa penasaran yang nyampur sama rasa takut, siangnya Santi nekat nyamperin Mang Rahman buat ngecek lokasi itu lagi. Awalnya Mang Rahman nolak mentah-mentah. Dia bahkan gak mau keluar rumah. Tapi Santi mohon-mohon. Dia butuh validasi, dia butuh orang lain buat bilang kalau dia gak gila. Akhirnya dengan terpaksa, Mang Rahman mau nganterin lagi pas matahari lagi terik-teriknya di atas kepala. Mereka nyusuri jalan yang sama persis. Tapi kali ini, suasananya beda total. Panas, berdebu, dan jalanannya rusak parah. Gak ada kabut misterius, gak ada hawa dingin kayak AC sentral. Semuanya kelihatan gersang dan biasa banget, kayak jalan kampung pada umumnya. Santi nyoba nyari jejak ban mobil sedan mewah itu di tanah, tapi nihil. Tanah itu kering kerontang, gak ada bekas gilasan ban lebar, cuma ada jejak ban motor ceking punya warga lokal. Semakin jauh mereka masuk ke dalam, semakin jelas kalau ingatan semalam itu nggak punya tempat di geografi fisik siang hari. Mereka sampai di ujung jalan setapak yang semalam jadi jalan raya obsidian super mulus. Sekarang, di depan mereka cuma ada semak belukar tinggi dan pohon-pohon liar. Jalan itu buntu, benar-benar buntu. Nggak ada tanda-tanda pembangunan, nggak ada sisa-sisa alat berat canggih yang layang. Santi maksa masuk nerobos semak-semak itu. Kakinya lecet kena duri. Tapi dia nggak peduli. Dia harus tahu di mana rumah mewah itu berdiri.
Dia nyocokin posisi ingatannya sama kondisi lapangan sekarang. Berdasarkan jarak tempuh dan arah, harusnya rumah bapak itu ada tepat di depan mereka sekarang. Tapi pas mereka sampai di titik koordinat yang seharusnya jadi lokasi rumah itu, Santi cuma bisa melongo natap kosong. Di sana nggak ada bangunan, yang ada cuma bibir tebing curam yang langsung menghadap ke laut lepas. Di bawahnya, ombak nahantam batu karang dengan keras. Dan di sisi tebing itu, ada mulut gua gelap yang menganga. Orang sini bilang itu gua walet atau gua sarang burung. Angin laut nampar wajah Santi, keras dan asin. Santi sadar seketika, lututnya lemas sampai dia harus jongkok. Semalam, dia sebenarnya ada di dalam sana. Rumah mewah dengan dinding transparan itu, secara fisik lokasinya ada di ruang kosong tebing atau goa ini, tapi di frekuensi yang beda. Mereka nggak ngebangun gedung di atas tanah kita. Mereka nempati ruang yang sama, tapi di lapisan realitas yang lebih tinggi. Santi berdiri lagi, nyelipin tangan ke saku celananya, meraba tekstur dingin batangan emas itu. Dia mandang ke arah laut lepas yang luas. Angin berhembus kencang, dan buat sepersekian detik, cuma sekejap banget, Santi kayak dengar suara dengung halus, suara mesin canggih atau aliran listrik yang dia dengar di kota itu semalam. Tapi abis itu hilang lagi, ketutup suara ombak. Cerita ini berakhir bukan dengan dia dikejar setan atau diteror hantu penasaran. Enggak, ini rasanya lebih sepi. Santi sadar kalau dia, Mang Rahman dan semua manusia di desa ini cuma kayak semut yang bikin sarang di halaman istana raja. Si raja nggak benci sama semutnya. Dia malah kadang ngasih remah gula, kayak emas ini. Tapi si raja nggak peduli sama nasib semutnya. Santi balik badan, jalan gontai menuju motor Mang Rahman. Dia bakal nyimpen emas ini, dan dia bakal nyimpen rahasia ini sampai mati. Karena dia tahu, di balik udara kosong di depannya, ada kehidupan megah yang selamanya nggak akan bisa dia raih. Jadi gitu akhirnya. Santi emang pulang dengan selamat, dan emas di tangannya itu bukti kalau semuanya nyata. Tapi rasa sepi pas sadar kalau manusia itu kecil banget di mata mereka, pasti bakal nempel selamanya di kepala dia. Menurut kalian, apa yang sebenarnya dilihat Santi di sana? Kota masa depan atau cuma sihir tingkat tinggi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kisah dengan gema personal yang kuat seperti inilah yang menjadi jantung dari kanal ini. Jika kalian punya pengalaman tak terlupakan yang ingin diangkat dan dibagikan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat link yang ada di deskripsi.